Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Mana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar satu persatu nilai perjuangan dari Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Muria juga dipanggil Raden Umar Syahid. Nama kecilnya adalah Raden Pawuto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhir di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Muria seringkali dijadikan pula sebagai penengah dalam konflik internal di Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai dengan 1530. Sunan Muria adalah seorang guru yang sangat zuhud. Beliau mengembara dalam dunia sufistik. Tugasnya adalah mengasuh dan mendidik para santrinya yang mendalami ilmu tasawuf dibantu oleh putranya yang bernama Raden Santri. Salah satu hasil dakwah Sunan Muria lewat seni adalah lagu sinom dan paham mahabbah Sunan Muria menyebar melalui santri-santrinya yang mendatangi pesantrennya yang ada di Gunung Muria. Santri-santrinya yang belajar kepadanya sengaja ditempatkan di daerah terpencil di Tanjung Jepara, Jawa Tengah. Di tempat itulah para santrinya digembleng dengan keimanan dan kesucian jiwa. Sunan Kudus semula bernama Ja'far Shoti. Sewaktu kecil dipanggil Raden Endung, cucu Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di wilayah Kudus. Sunan Kudus juga dikenal pula dengan sebutan Raden Amir Haji, karena ketika menunaikan ibadah haji, ia bertindak sebagai pemimpin rombongan. Sunan Kudus terkenal dengan ilmunya yang luas, terutama dalam bidang hukum Islam dan peradilan. Dalam pemerintahan Kesultanan Islam Demak, beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung atau Menteri Kehakiman. Tidak hanya itu, Sunan Kudus juga sebagai Panglima Perang. Sultan Demak Raden Fatah mempercayakannya untuk memimpin tentara menumpas berbagai pemberontakan, huru-hara, dan ekspedisi. Di antara salah satu karya Sunan Kudus yang masih dikenal adalah Gending Mas Kumambang dan Mijil. Cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu, juga melambangkan 8 jalan Buddha. Sunan Kudus juga membuat cerita-cerita ketauhidan. Kisah tersebut disusunnya secara berseri sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang masih terlihat sampai saat ini adalah Masjid Kudus. Sunan Gunung Jati aslinya bernama adalah Putra Syarif Abdullah. Dari pihak ibu, ia masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyari Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahan, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Hijriyah. Sunan Gunung Jati mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Ia sempat berkelana ke berbagai negara. Menyusul berdirinya Kesultanan Bintoro Demak, atas restu kalangan ulama lain, ia mendirikan Kesultanan Cirebon yang juga dikenal sebagai Kesultanan Pakungwati. Sunan Gunung Jati adalah salah satunya wali Songo yang memimpin pemerintahan. Pada usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni
dakwahnya. Kekuasaan itu diserahkannya kepada Pangeran Pasarean. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Dimakamkan di daerah Gunung Sembung, yaitu di daerah Gunung Jati, sekitar 15 km sebelum kota Cirebon arah dari barat. Dengan segala jasanya, umat Islam di Jawa Barat memanggil beliau dengan lengkap, yaitu Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati rahimahumullah. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, oleh pemerintah diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Jakarta, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah, sekarang berubah menjadi UIN Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Baiklah, akan kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.